Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di halaqah ilmiah di tempat yang paling mulia, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Quran, At-Tafsiru Al-Muyassaru. Kali ini memasuki tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah. Sebelum kita masuk kepada tafsiran surat tersebut ayat demi ayat, ada hal yang penting untuk kita ketahui, khususnya berkenaan dengan surat ini, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengabarkan kepada kita salah satu dari keutamaannya, keutamaan surat Al-Baqarah. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak pernah dipakai untuk salat-salat sunnah dan amalan-amalan ibadah lainnya. Jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sepi dari aktivitas ibadah. Qala fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dapat dimasuki oleh setan. Jadi kalau rumah kita ingin terjaga dari gangguan setan, iblis, jin-jin yang jahat, maka bacalah di dalamnya sesering mungkin surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah ini menjadi salah satu pelindung agar rumah-rumah kaum muslimin terbebas dari gangguan setan. Khonibidin rahimakumullah. Kita langsung memasuki
ayat pertama dari surat ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Qala alif lam mim hadhil khurufu wa ghairuha minal hurufil muqatta'ah fi awailis suwari. Huruf ini alif, lam, mim dan semisalnya di dalam Al-Quran banyak ditemukan yang mirip dengan ini, seperti misalnya hamim, kemudian alif, lam, ra, yasin, dan seterusnya, banyak sekali. Huruf ini dan semisalnya minal hurufil muqatta'ati fi awailis suwar, merupakan huruf-huruf yang terputus fi awailis suwari, di awal-awal dari beberapa surat dalam Al-Quran. Memang tidak semua surat dalam Al-Quran diawali dengan huruf-huruf yang semacam ini. Ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf semacam ini, seperti sebagiannya telah kita sebutkan tadi. Ya. Karena huruf yang semisal ini disebut dengan huruf al-muqatta'ah, maka tidak ada tafsiran atau arti khusus dari ayat yang seperti ini. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tentang tafsirannya. Lalu apa maksud dan tujuan disebutkannya huruf-huruf yang seperti ini di awal beberapa surat dalam Al-Qur'an? Dijelaskan di sini, fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an. Padanya terdapat sebuah isyarat tentang i'jazil Qur'an, keindahan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Ya. Faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Sungguh dengan huruf-huruf yang semisal ini, ya. Waalaikumsalam. Waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Di dalamnya mengandung tujuan untuk menentang kaum musyrikin. Menantang kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mereka mengingkari Al-Quran. Ya. Kaum musyrikin mereka mengingkari Al-Quran. Bahkan ada yang memang menyatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ajazu an mu'aradhatihi, maka mereka tidak mampu an mu'aradhatihi, untuk menyainginya. Ya. Wa huwa murakkabun min hadhil huruf allati tatakawwanu minha lughatul Arab. Huruf-huruf yang muqatta'ah, yang terpisah-pisah semacam alif, lam, mim dan yang lainnya di awal beberapa surat dalam Al-Quran adalah murakkabun, tersusun atau merupakan susunan yang terdiri dari lughatul Arab, bahasa Arab. Ya. Itu semua susunan bahasa Arab. Alif, lam, mim, yasin, alif, lam, ra, hamim. Semuanya merupakan susunan yang terdiri dari bahasa Arab. Fadalla ajzul Arabi 'anil ityani bimithlihi ma'a annahum afsahun nas 'ala anna al-Qur'ana wahyun minallah. Maka ketidakmampuan orang-orang Arab untuk membuat yang semisalnya, padahal mereka adalah orang-orang yang paling fasih berbicara bahasa Arab, menunjukkan bahwa Al-Quran wahyun minallah, adalah wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi intinya, ya, huruf-huruf al-muqatta'ah
alif, lam, mim dan semisalnya, ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal dari beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Tujuannya, ya, untuk menampakkan keindahan Al-Qur'an, ya, kebagusan Al-Qur'an. Kemudian dalam rangka menantang kaum musyrikin yang mengingkari Al-Qur'an, ya, di mana mereka tidak akan pernah mampu membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an, huruf-huruf yang terputus-putus tadi itu merupakan susunan dari bahasa Arab. Nah, qala dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang kedua, dzalikal kitabu. Ini Alkitab. Dalam bahasa Arab, dzalika itu ismul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Tetapi ini tidak baku. Ya, artinya bukan kaidah yang betul-betul mutlak seperti itu. Karena ada kata tunjuk yang sebenarnya digunakan untuk menunjuk benda-benda yang jauh, tetapi dipakai untuk menunjuk benda yang dekat. Mana buktinya? Buktinya adalah ayat ini. Dzalikal kitabu. Ini biasa diartikan dengan ini Alkitab, bukan itu, tapi ini. Ini Alkitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsirannya. Dzalika al-Qur'anu. Ini adalah Al-Qur'an. Alkitab yang dimaksud di ayat yang kedua tadi adalah Al-Qur'an. Ini adalah Al-Qur'an. Huwal kitabul azim. Kitab yang agung. Alladzi la syakka annahu min indillah. Yang tidak ragu annahu bahwasannya kitab tersebut min indillah, datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan buatan manusia. Kalau minta bukti, mana buktinya? Ayat yang pertama tadi. Alif, lam, mim. Orang-orang Arab tidak bisa membuat yang seperti itu. Meskipun mereka bahasanya bahasa Arab. Tidak bisa. Ya, alif, lam, mim, ha, mim, alif, lam, ra, yasin. Orang-orang Arab sendiri merasa kebingungan dan tidak mampu membuat yang seperti itu. Maka di ayat yang kedua Allah katakan dzalikal kitab. Kitab ini Al-Qur'an. Kitab yang agung. Tidak ada keraguan, benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kitab ini buatan manusia, tentu orang-orang Arab dulu mampu membuat yang semisalnya, yang serupa. Ya. Jangankan banyak kata yang terangkai dalam sebuah kalimat. Huruf-huruf yang terputus saja seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin dan semisalnya, mereka tidak mampu. Ya, kaum musyrikin tidak mampu. Nah, menyerupainya atau menyainginya. Fala yasihhu an yartaba fihi ahadun liwuduhihi, maka tidak dibenarkan seseorang merasa ragu liwuduhihi, akan kejelasannya. Kejelasan apa? Kejelasan Al-Kitab. Apa yang dimaksud dengan Al-Kitab? Al-Qur'an. Yantafi'u bihil muttaquna. Orang-orang yang bertakwa mengambil manfaat dengannya. Bil ilmin nafi wal amali salih, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Di dalam Al-Qur'an semuanya dari awal sampai akhir terdapat ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amalan-amalan yang saleh, ya, dari awal sampai akhir. Maka orang-orang yang bertakwa mereka mengambil manfaat dari Al-Qur'an ini. Apa manfaat yang mereka ambil? Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Kenapa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Karena mereka mampu mengambil manfaat dari isi apa? Al-Quran. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya. Dari sini para ulama juga mengambil kesimpulan bahwa petunjuk itu isinya adalah ilmu nafi wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk. Kata para ulama, Ibnu Qayyim di antaranya, yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Nah, wa humul ladzina yakhafuna Allah wa yattabi'una ahkamahu. Mengapa hanya orang-orang yang bertakwa saja yang dapat mengambil manfaat dari isi Al-Quran? Wa humul ladzina yakhafuna Allah, karena mereka adalah orang-orang yang yakhafuna Allah, takut kepada Allah. Wa yattabi'una ahkamahu, dan selalu mengikuti hukum-hukumnya. Nah, ini ayat yang kedua. Selanjutnya ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan menegakkan salat serta menginfakkan apa saja rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Lihat tafsirannya. Qala wa humul ladzina yusaddiquna bil ghaib. Yaitu mereka di sini kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang yusaddiquna bil ghaib. Mempercayai dan membenarkan perkara yang gaib. Kalau dalam Al-Qur'an tadi dikatakan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Yang dimaksud adalah yusaddiquna bil ghaib, membenarkan perkara yang gaib. Makanya iman secara bahasa itu selalu diartikan dengan at-tasdiqu al-jazimu alladzi la raiba fihi. At-tasdiqu al-jazimu. Ya, tasdiq maksudnya adalah pembenaran, al-jazimu yang pasti, alladzi la syakka fihi, yang tidak mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Maka dalam tafsirannya, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib adalah orang-orang yang yusaddiquna, membenarkan, ya, memberikan tasdiq bil ghaibi, kepada perkara yang gaib. Alladzi la tudrikuhu hawasuhum wala uquluhum wahdaha. Ini seolah-olah menafsirkan dari kata gaib. Alladzi la tudrikuhu hawasuhum. Perkara gaib itu adalah perkara yang tidak dapat dijangkau oleh hawasuhum, indra mereka, wala uquluhum wahdah, tidak pula oleh akal-akalnya semata. Nah, jadi kalau ditanyakan apa makna gaib, gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indra dan akal. Kalau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indra dan tidak bisa dijangkau oleh akal, maka membenarkannya adalah dengan cara mengimaninya. Ya, dengan cara apa? Mengimaninya. Karena kalau dipikirkan nggak mungkin bisa, sebab tidak bisa dijangkau oleh akal. Berarti caranya adalah dengan mengimaninya. Subhanallah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Coba. Mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Ya, diimani perkara yang gaib. Kenapa? Karena tidak bisa dijangkau oleh indra dan juga oleh akal. Ya.
Li'annahu la yu'raf illa biwahyillah ila rusulihi. Li'annahu, dan karena perkara gaib itu la yu'raf, tidak bisa diketahui illa biwahyillah, kecuali melalui jalan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Ya. Ini lebih mempertegas lagi, ya. Lebih mempertegas lagi soal wajibnya perkara gaib itu diimani, bukan dipikirkan, ya, bukan dipikirkan, tapi diimani. Qala mithlul iman bil malaikati wal jannati wan nari wa ghairi dzalika mimma akhbara Allah bihi aw akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti soal keimanan kepada para malaikat. Ada makhluk ciptaan Allah yang disebut dengan malaikat. Makhluk Allah, malaikat, ini wajib diimani, bukan dipikirkan, bukan dibayangkan seperti apa bentuknya, bukan direnungkan, ya, tapi diimani. Ya. Seperti beriman kepada malaikat, surga, neraka, ya. Dan selain itu, mimma akhbarallahu bihi, dari apa-apa yang telah Allah kabarkan, au akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Nah. Qala wal imanu. Kemudian di sini sedikit disinggung soal kata iman. Wal imanu kalimatun jami'atun. Iman adalah sebuah kata yang menyeluruh. Sebuah kata yang menyeluruh, yang sempurna. Lil iqrari billah, ya. Yang dimunculkan sebagai bentuk persaksian billah, tentang adanya Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan rasulnya, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan adanya takdir yang baik dan yang jelek. Nah, jadi sesuatu yang menggambarkan sebuah persaksian, sebuah ikrar, itu namanya apa? Iman. Ya. Iman. Iman adalah kalimatun jami'atun, kata yang sempurna. Ya. Kata yang sempurna menggambarkan adanya persaksian dan ikrar tentang Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, tentang adanya takdir yang baik maupun yang buruk. Wa tasdiqul iqrar, kemudian tasdiqul iqrari bil qawli wal amali, bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Bukti benarnya persaksian dan ikrar tersebut adalah dengan ucapan dan amalan. Amal hati ataupun amalan lisan. Wal jawarih, serta amalan anggota badan. Ya. Karena itu iman tidak bisa lepas dari yang namanya apa? Amal. Iman tidak bisa lepas dari yang namanya amal. Karena pembuktian dari adanya iman tersebut adalah apa? Amal. Ya. Iman adalah ikrar. Ikrar tentang apa? Tentang Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, tentang takdirnya. Kemudian yang membenarkan ikrar tersebut adalah apa? Amal. Ya, adalah amal. Al-qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan buruknya. Ya. Kemudian dengan amal, ya, dengan ucapan melalui lisan dan dengan amalan. Amalan apa? Amalan hati. Ya. Meyakini. Lalu dengan al-jawarih, amalan anggota badan. Ya. Karena amal itu ada 3, amalun bil qaul, amal bil qalbi, al-amal bil
jawarih, amalan dengan lisan, amalan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini tafsirannya. Qala wa hum ma'a tasdiqihim bil ghaib yuhafizuna ala ada'is salat fi mawaqitiha ada'an sahihan wafqa ma syara Allah li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Mereka orang-orang yang bertakwa di samping membenarkan perkara yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib yuhafizuna ala adai as-salat. Mereka juga senantiasa menjaga untuk selalu menunaikan yang namanya apa? Salat. Makanya Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Ya. Jadi di samping membenarkan perkara yang gaib, mereka juga menjaga untuk senantiasa menunaikan salat fi mawaqitiha, pada waktunya. Karena salat itu ada waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, adaan sahihan, dengan penunaian yang benar sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, qala wa mimma a'tainahum minal mal yukhrijuna sadaqata amwalihim alwajibah wal mustahabbata. Nah, kemudian berikutnya mereka orang-orang yang bertakwa juga senantiasa mengeluarkan sedekah dari harta benda yang telah kami berikan kepada mereka, kata Allah. Di dalam ayat Allah nyatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi mereka juga mengeluarkan sedekah dari harta yang telah kami berikan kepada mereka, kata Allah. Sedekah harta al-wajibah wal mustahabbah, baik yang sifatnya wajib ataupun yang mustahab. Yang wajib seperti zakat, ya, fitrah, zakat mal. Yang mustahab seperti sedekah, ya, atau infak. Nah, yang tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, baik. Selanjutnya ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah aku turunkan kepadamu dan telah aku turunkan kepada orang-orang sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat atau hari akhir hum yuqinun, mereka meyakininya. Kita lihat tafsirannya. Walladzina yusaddiquna, dan orang-orang yang membenarkan. Orang-orang yang dimaksud di sini masih kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu yang beriman kepada perkara yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ay walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika. Orang-orang yang yusaddiquna, membenarkan, bima unzila ilaika, terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, ayyuhar rasulu,
wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Domir ka di ayat itu bima unzila ilaika ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang membenarkan apa yang telah aku turunkan kepadamu wahai Rasul minal Qur'an, berupa Al-Qur'an, wa bima unzila ilaika minal hikmah, dan dengan apa yang telah aku turunkan kepadamu wahai Rasul minal hikmah, dari hikmah. Hikmah di sini maksudnya apa? Sunnah. Jadi tafsiran dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang aku turunkan kepadamu, ini bukan hanya sekedar Al-Quran saja, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hikmah. Nah, qala wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah aku turunkan kepada orang-orang sebelummu. Ai wa bi kulli ma unzila min qablika ala rusuli min kutubin, dan beriman kepada seluruh yang telah diturunkan min qablika, ya, kepada orang-orang sebelum kamu, ala rasul, yaitu para rasul-rasul, min kutubin, dari kitab-kitab lainnya, ya. Kat Taurat wal Injil wa ghairihima, seperti Taurat, Injil dan selain keduanya. Nah, selesai sampai di situ, ya, tafsiran dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu. Diturunkan kepadamu yakni Al-Quran dan Sunnah. Diturunkan kepada orang-orang sebelummu, yakni kitab-kitab yang lain seperti Taurat dan Injil. Qala wabil akhirati hum yuqinun. Lalu Allah menyatakan wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhir, hum yuqinun, mereka meyakininya. Ai wa yusaddiquna bidaril hayati ba'dal mauti, dan mereka juga membenarkan, ya, adanya daril hayat, negeri kehidupan, ba'dal mauti, setelah kematian. Negeri kehidupan setelah kematian. Negeri kehidupan setelah kematian itu disebut dengan negeri akhirat, ya, negeri akhirat. Wabil akhirati, kepada negeri akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Yusaddiquna bidaril hayati ba'dal maut, artinya membenarkan adanya negeri kehidupan setelah kematian. Wa ma fiha minal hisabi wal jaza, dan membenarkan apa yang ada di dalamnya dari al-hisab, perhitungan, wal jaza, dan pembalasan. Tasdiqan biqulubihim, ya, tasdiqan biqulubihim, membenarkan biqulubihim, dengan hatinya, ya, membenarkan dengan hatinya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kalimatnya wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin. Yakin itu maknanya adalah membenarkan sesuatu dengan apa? Hati. Membenarkan sesuatu dengan hati, karena di dalam hatilah tempatnya keyakinan. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini tasdiqan biqulubihim, membenarkan dengan hatinya. Yadhhar ala alsinatihim wa jawarihim, dan itu nampak buktinya melalui lisan-lisannya, wa jawarihim, dan anggota badannya. Tayyib. Qala wa khussa yaumul akhirah bidzikri li'anna al-imana bihi min a'zamil bawa'ith ala fi'li at-ta'at wa ijtinabil muharramat wa muhasabatin nafsi.
Kemudian ada hal penting yang patut diperhatikan di sini, yaitu khussa yaumul akhirah bidzikri, dikhususkannya penyebutan hari akhir, wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa hanya disebutkan hari akhir? Mereka orang-orang yang bertakwa itu yang yakin kepada hari akhir. Mengapa tidak disebutkan yakin kepada dunia juga? Ya, tapi khusus disebutkan hari akhir. Dikhususkannya penyebutan hari akhir adalah karena al-imanu bihi, beriman kepadanya. Kepada apa? Kepada hari akhir, min a'dhamil bawa'ith, adalah sesuatu yang dapat mendorong dengan kuat ala fi'li ta'ah, untuk seseorang bisa melakukan ketaatan. Wajtinabil muharramat, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, wa muhasabatin nafsi, dan senantiasa introspeksi diri. Ya, ini rahasianya. Mengapa hanya disebutkan yaumul akhirah? Mengapa hanya disebutkan hari akhir, negeri akhirat saja? Jawabannya adalah karena keimanan terhadap hari akhir atau adanya negeri akhirat adalah menjadi sesuatu yang dapat mendorong dengan kuat seseorang untuk bisa melakukan ketaatan dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan serta introspeksi diri. Ya. Allah tidak menyebutkan dan mereka yakin dengan kehidupan dunia dan akhirat, tapi mereka yakin dengan adanya negeri akhirat. Ya. Karena negeri akhirat ini adalah negeri yang akan datang setelah selesainya negeri dunia. Al-hayat ba'dal mamat. Darul hayat ba'dal mamat. Negeri kehidupan setelah kematian. Kalau seseorang ketika hidup ya, di dunia, kemudian tahu bahwa nanti akan ada kehidupan lagi setelah ini, maka setidaknya dia akan melakukan introspeksi diri dan memperbanyak bekal supaya bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan apa? Akhirat. Ya. Kemudian ayat yang kelima selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabbnya. Maksudnya orang-orang yang bertakwa ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Tafsirannya, ashabu hadhihi sifat, orang-orang yang menyandang sifat ini. Apa saja sifatnya? Pertama, dari mulai ayat yang ketiga. Apa saja sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yuqimunas shalah. Kemudian mimma razaqnahum yunfikun. Lalu yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, orang-orang yang menyandang sifat ini ala nurin min rabbihim, mereka berada di atas cahaya dari Rabbnya. Berada di atas cahaya dari Rabbnya. Ya. Wa bi taufiqi min khaliqihim wa hadihim, dan di atas taufik dari penciptanya dan pemberi petunjuknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabbnya, yaitu berada di atas cahaya dari Rabbnya serta taufik dari Rabbnya. Kemudian ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa humul faizuna alladzina adraku ma talabu wa najau min syarri ma minhu harabu. Ya. Muflihun, beruntung, yang dimaksud di ayat yang kelima tadi adalah al-faizun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Siapa mereka? Alladzina adraku ma talabu. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan apa yang mereka cari. Mendapatkan apa yang mereka cari, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya.
Wa najau min syarri ma minhu harabu. Dan mereka selamat dari keburukan yang mereka selalu menghindar darinya. Jadi intinya, muflihun yang dimaksud di ayat itu adalah faizun. Orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Ya. Siapa orang-orang yang faizun, muflihun itu? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari dan selamat dari apa yang mereka selalu menghindar darinya. Dari kejelekan atau dari bahaya yang mereka selalu menghindar darinya. Ini yang dimaksud dengan muflihun. Ya. Jadi bukan semata-mata keberuntungan dunia, tidak, ya. Tapi keberuntungan yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan apa yang diinginkannya berupa kebahagiaan, ya, serta selamat dari berbagai macam keburukan. Nah, untuk selanjutnya ayat yang ke-6 insyaallah akan kita sampaikan mudah-mudahan pada pekan mendatang. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.